I was going jeans cause I'm cool right. All the spaceship now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara bioteknologi dalam pembuatan sebuah olahan yogurt. Mungkin banyak yogurt bisa ditemukan di dalam supermarket. Banyak orang yang menyukai yogurt karena rasanya yang asam dan yummy. Dan yogurt ini bisa dijadikan dalam topping oatmeal. Sudahkah kalian mengenali bentuk yogurt kayak gimana? Awalnya hanya cuma sebuah susu dan menjadi cairan yang kental. Ups, jangan salah dulu, itu bukan susu yang sudah busuk. Dalam bioteknologi terbagi menjadi dua cara, yaitu konvensional dan modern. Konvensional menggunakan cara tradisional, yaitu pembuatan secara fermentasi. Banyak orang yang tidak asing dengan fermentasi. Mendengar kata fermentasi yang berbahan dasar susu maupun singkong ataupun lainnya. Video kali ini kelompok kami ingin membahas bagaimana cara mengelola suatu produk menggunakan proses bioteknologi, khususnya dalam teknik fermentasi ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, siapkan bahan terlebih dahulu. 1. Ada wrap. 2. Ada pengaduk. 3. Ada panci. 4. Ada yogurt. 5. Ada susu. Dan yang terakhir, ada tempat untuk menyajikan yogurtnya. Langkah pertama, nyalakan kompor dan taruhkan panci di atas kompor. Yang kedua, tuangkan susu ke dalam panci. Setelah sudah dituangkan susunya ke dalam panci, aduk susunya secara perlahan. Langkah ketiga yaitu tuang susu ke dalam tempat wadah yang bersih. Langkah keempat, diamkan susu agar susunya cepat dingin. Setelah susunya dingin, masukkan 1 sendok makan yogurt, lalu aduk hingga merata. Langkah berikutnya, tutup dengan menggunakan plastik wrap berlapis-lapis. Setelah sudah berlapis-lapis, baru bisa kita taruh di tempat yang suhu ruang. Satu, kenapa dari susu bisa mengubah menjadi yogurt? Nah, gini loh caranya. Dari susu menjadi yogurt itu mempunyai bakteri-bakteri yang baik. Nah, bakteri-bakteri inilah yang berperan untuk melakukan fermentasi dalam proses fermentasi ini. Nah, itu ada glukosa dalam susu diubah menjadi asam laknat. Iya loh, asam laknat. Asam laknat inilah yang membuat susu menjadi lebih kental dan terasa asam sedikit manis. Semakin tinggi laktatnya, pH-nya semakin menurun sehingga konsisten. Susu menjadi lebih padat dan bisa menjadi yogurt. 2. Bakteri apa yang ada di yogurt? Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri yang umumnya digunakan dalam produksi yogurt. Bakteri ini dikenal karena perannya dalam mengolah laktosa menjadi asam laktat, memberikan yogurt rasa yang khas dan berkontribusi pada sifat probiotiknya. 4. Apa manfaat bakteri laktobit? Yaitu bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh manusia ketika yogurt dikonsumsi secara teratur. Nah, kesimpulannya, fermentasi adalah proses produksi energi di dalam sel dengan menggunakan keadaan yang dibuat dengan anaerobik dengan meditasikan sebagai tanpa udara, tanpa oksigen. Dibuat dengan masukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah suhu temperatur gula susu alami yang melepaskan asam laknat sebagai produk sisa asam. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu untuk memasak. Pada kemasan meningkat menjadi pH 4-5. Reaksi dalam fermentasi ini berbeda-beda tergantung pada jenis gulanya yang digunakan pada produk.
Produk yang dihasilkan secara singkat, glukosa atau CH6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Itu penjelasan mengapa proses fermentasi ini dibedakan dengan proses yang menyebabkan makanan basi. Inilah hasil selama 24 jam.